Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali di era.com channel. Kali ini kita sama-sama akan berkenalan dengan Microsoft Excel, khususnya jenis sel dalam formula Excel, yaitu sel relatif, sel absolut, sel semi absolut, disertai dengan contoh praktis. Nah, ini mengapa dan siapa yang wajib. Jadi jenis sel yang tiga tadi, sel relatif, sel absolut, dan sel semi absolut itu selalu ada dalam formula Excel. Nah, yang kedua, siapa yang wajib mempelajari ini? Tentunya semua yang berhubungan dengan Excel, khususnya pemula yang sedang belajar Microsoft Excel. Yang ketiga, bagi teman-teman yang mungkin masih sering salah dari penerapan tiga jenis sel tadi, akhirnya hasil formula atau rumusnya menjadi salah. Kemudian yang keempat, bagi teman-teman yang sering bekerja sehari-hari dengan angka-angka maupun bekerja sehari-hari dengan tabel, atau mungkin ingin mahir Microsoft Excel, bahkan ingin mendapatkan sertifikasi Microsoft Excel. Baik, yang pertama kita akan kenali apa itu relative cell. Sebelum itu kita harus tahu mana kolom dan mana baris. Kolom adalah yang di atas ditandai dengan huruf abjad seperti A, B, C, D, E, dan seterusnya. Kemudian kalau baris ada di samping kiri layar kita, tandai dengan angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, kalau saya klik sini, ini adalah sel yang aktif, yaitu B1. Itu kolom B dan kolom 1. Pertemuannya kita namakan dengan sel, yaitu sel B1. Kalau saya klik di sini, nah sel yang aktif adalah di C12 seperti yang di sini. Oke, baik, kita langsung aja latihan mengenali sel relatif. Nah, defaultnya Microsoft Excel itu adalah sel relatif. Itu seperti yang tadi, ini saya posisinya ada di F6. Di sini ada rekapitulasi gaji karyawan. Saya contohkan PT XYZ. Ada 5 karyawan ya. Kita hitung penambahan gaji pokok ditambah dengan tunjangan. Itu menjadi total gaji. Ini yang saya kuningin ya di sini. Nah, di sini kita akan pakai namanya sel relatif. Setiap rumus itu biasanya kita tempatkan di posisi data awal ya di sini. Kita isi di sel F6. Kita ketikkan sama dengan, untuk setiap formula atau rumus kita awali dengan sama dengan. Kemudian kita klik gaji pokok, kita tambah tunjangan. Oke, ini semuanya sel relatif. D6 plus E6. Nah, ini tidak ada tanda simbol apapun. Dia sel ini semuanya murni D6 dan E6. Kita enter ya. Nah, ini kita dapat hasilnya 3.200.000 ditambah 2.500.000. Nah, biasanya kalau di Excel itu hanya satu formula yang kita setting awal ya. Kita cari di awal, kemudian sisanya yang ini ke bawah dari Ahmad sampai dengan Arman itu akan mengcopy formula atau rumus yang ada di datanya Raden. Nah, kita ambil, tarik ke bawah, kita salin ya sampai tanda plus seperti ini. Kita tarik ke bawah. Nah, dapatlah hasilnya. Jadi dari yang tadi ini D6 ya dan E6 itu akan berubah ke bawah dengan berpindah menjadi D7 E7, kemudian D8 E8. Nah, ini ya, tuh D7 plus E7 karena dia selnya dinamis atau relatif, bisa berubah posisi ke data yang selanjutnya. Ini juga sama ya, D8 E8, ini juga sama, D9 E9, sama sampai bawah. Dia berubah atau berpindah tempatnya dari asalnya di D6 plus E6 ya. Oke, itu adalah sel relatif. Oke, selanjutnya kita akan kenali, semoga dipahami ya teman-teman ya. Ini kita selanjutnya kita berpindah ke sel absolut. Ini ilustrasinya, saya punya jualan jam tangan ya. Ini jam tangan. Misalkan saya beli di AliExpress nih ya, misalkan ya. Nah, ini ada jam tangan. Kemudian jam tangannya harganya masih dolar nih. Yang ini masih dolar nih ya. Ada mereknya Xiaomi, Cita, Casio, Skame, Naviforce. Ini permisalan aja ya, saya ambil. Dan harga pun ini permisalan ya. Nah, $1 itu kursnya adalah 14.300 rupiah. Nah, sekarang saya akan jual di dalam negeri, di Indonesia ya. Nah, ini berarti saya harus mengkonversi dengan kurs yang berlaku pada saat saya menjual. Nah, saya klik di sini ya. Seperti biasa di data paling awal kita buat rumusnya atau formulanya. Kita ketik sama dengan ya di E42 ini, di sel E42. Kemudian kita klik C40, harga rupiahnya ya.
1 dolar rupiahnya. Setelah itu, setelah diklik, kursor masih tetap di sini ya, masih tetap di ujung C40 ini, yang ini harga 14.300. Nah, sekarang kita tekan di keyboard F4. Nah, ini akan muncul tanda atau simbol dolar sebelum kolom C dan sebelum baris 40. Ini artinya kita kunci supaya ketika kita copy ke bawah itu tidak bergerak, tetap di C40. Beda dengan yang tadi di contoh sel relatif yang berubah ketika kita salin ke bawah atau kita tarik ke bawah. Nah, sekarang kita kalikan dengan tanda bintang ya. Kita kalikan dengan 21 dolar. Jadi, nah yang 21 dolar ini kenapa tidak kita absolutkan atau kita kunci? Karena ini kita akan bergerak ke data selanjutnya, yaitu jam cita yang 35 dolar ini, kemudian ke Casio sampai dan terakhir Naviforce 20 dolar. Jadi nanti dia berubah jadi D43, 44 ya, 45, 46. Kita enter ya. Dapatlah hasilnya, harga rupiahnya yaitu 300.300. Sekarang kita salin ke bawah. Salin ke bawah. Nah, ini ya. Hasilnya ini kalau kita klik di sini ya, kita klik double klik ya, atau lihat di formula bar bisa. Nah, ini ada di sini selnya dan di 21 perkaliannya. Kalau kita klik lagi double klik ya di sini di cita, ini juga sama. Posisinya tetap ada di sini, dikunci, diabsolutkan di sel C40. Yang bergerak hanya yang ini, D43. Ini sel relatif, ini sel absolut pakai tanda simbol dolar. Ini pun sama ya, yang bawah. Ini tetap di C40, yang bergerak adalah D44. Karena C40 sudah kita absolutkan, D44 itu masih relatif. Kalau ditarik ke bawah, disalin ke bawah, akan berubah menjadi D45, D46 seperti ini. Iya, semoga teman-teman bisa memahami apa itu sel relatif dan apa itu sel absolut. Bedanya hanya ada di tanda dolar ya, simbol dolar. Bisa dipakai di mana saja. Ini nanti di formula-formula lainnya sering dipakai ini ya. Sel absolut ini sering dipakai di formula-formula lainnya. Seperti di fungsi reference, yaitu VLOOKUP, vertical lookup, dan HLOOKUP. Itu kita pakai itu. Ataupun kita pakai COUNTIF, COUNTIFs. Nah, itu nanti kita pakai juga. Baik, semoga dipahami. Kalau misalkan belum paham, silakan komen di bawah ya. Nanti akan insya Allah saya balas komennya. Oke, kita pindah ke semi absolut. Nah, apa itu semi absolut? Nah, yang di sini semi absolut adalah ini adalah campuran. Seperti saya terangkan di awal, ada yang tanda dolarnya 1 dan tanda dolarnya ya 1 ya. Tanda dolarnya 1 ada di baris, 1 lagi ada di kolom. Jadi tergantung kebutuhan kita, di mana kita akan menempatkan atau mengunci sel itu, apakah di kolomnya, apa di barisnya. Jadi ini setengah-setengah ya, campuran ya, antara relatif dan absolut. Nah, di sini contohnya adalah saya punya usaha jasa fotokopi misalkan gitu ya. Satu lembarnya itu kalau Xerox 200 ya, merek Xerox ya, mesin fotokopinya. Canon 225, Minolta 150, Sharp 250. Nah, ini contoh saja. Jadi kita buat formula kalau misalkan kita ingin mengkalikan yang ini ya, hanya di kolom ini saja, C saja yang Xerox 200, bisa saja kita pakai yang absolut tadi ya. Contohkan seperti ini ya. Begini. Ketik F4. Jadi absolut di sini ya, seperti yang tadi kurs yang 14.300. Nah, sekarang kita kalikan dengan jumlah lembarnya. Jadi yang jumlah lembar ini dinamis atau relatif berubah, berganti, pindah, bergeser selnya. Ya, yang berubah adalah apa? Yang berubah adalah barisnya. 75, 76, 77, 78. Karena dia ada di, kalau kita tarik ke bawah, yang berubah adalah barisnya saja. Kecuali kita tarik ke samping, itu akan berubah kolomnya. C, D, E, F, pindah dari B ke C, ke D, ke F gitu ya. Nah, ini contohnya seperti ini. Kita enter ya. Nah, sekarang kita copy ke bawah. Berarti kalau kita copy ke bawah, yang berubah adalah baris di sel yang dinamisnya atau yang relatifnya. Kita tarik ke bawah seperti ini. Nah, ini contohnya seperti tadi yang mirip seperti sel absolut sebetulnya ini ya. Yang tadi ya. Ini belum kita terapkan semi absolut ya. Kita masih pakai yang contoh absolut. Nah, ini kan 1 ya. Nah, sekarang bagaimana? Ini betul ya jawabannya ya. 200 kali 2. Oke, ini 200 kali 3. Ini juga sama, 200 kali 4 dan seterusnya. Ini betul ya. Kita tarik ke bawah betul, kita copy. Sekarang saya pengen tarik ke samping. Kita copy fungsinya atau kita copy formula atau rumusnya dari yang Xerox ini. Kita ingin copy yang jumlah lembar pertama ini dikalikan dengan 1 kali dengan 225, 1 kali dengan 150, 1 kali dengan 250. Coba kita tarik ya. Dari selnya C75 ini kita tarik. Samping kanan. Nah, betul tidak? 225 kali 1 hasilnya 40.000. Ini menjadi salah. Karena apa? Coba kita
Coba klik sini ya, kita lihat di address bar, di formula barnya. Nah ini yang bergeser C74 tetap karena dikunci ya, diabsolutkan. Tetapi yang bergeser adalah C75 yang ini. Harusnya di 1, tapi dia berubah bergeser ke 200. Makanya menjadi 200 kali 200 adalah hasilnya ini 40.000. Ini pun sama yang 8 juta. Kalau kita double klik di sini, hasilnya itu adalah 200 yang kita sudah kunci pakai absolut dikali 40.000 karena si sel D yang sel yang ini yang awal di sini ya. Nah, sel ini nih, sel aslinya B75 ini bergerak dia dari B75 ini bergerak ke sini. Ke kolom C, ke kolom D karena apa? Karena kolom D-nya tidak ada simbol dolar sebelumnya. Jadi tidak terkunci. Jadi dia berpindah dari B, harusnya di B ya, seharusnya ya, ke C, ke D, nah gitu berpindah. Kalau kita tarik ke samping, maka yang baris itu tidak berubah, tetap di 75. Baris 75. Kalau kita tarik ke bawah, ini dari 75 pasti pindah ke 76. Baris yang kedua, data baris kedua. Nah, ini yang berpindah kolomnya kalau ke samping. Ini juga sama, salah ya. Salah juga ininya, pengaliannya. Ini 8 juta dikali dengan 200. Hasilnya ini dan ini salah. Seharusnya 250 dikali dengan 1. Seharusnya begini hasilnya. Ini dikali dengan ini. Nah, ini seharusnya hasil ini, rupiah. Nah, bagaimana caranya supaya kita buat satu formula di sini ya? Kita undo dulu ya. Kita undo dulu. Nah, kita hilangkan dulu ya. Kita buat undo ke awal dulu ya. Bagaimana caranya? Ke posisi awal dulu. Kita ketik sama dengan. Kemudian kita klik di, boleh di sini dulu ya. Boleh di sini, terserah yang mana duluan, sama saja. Saya klik dulu ya di harga yang Xerox. Kemudian karena tujuan saya adalah supaya kalau kita geser ke kanan itu yang berubah. Kalau kita tarik ke bawah itu jangan sampai berubah barisnya 74-nya. Karena harga itu ada di baris 74 semuanya. Nah, ini kita klik F4. Kita tekan F4 di keyboard 2 kali ya. Kita kunci menjadi C74. Jadi kalau kita tarik ke bawah, tetap posisinya di kolom C dan di baris 74, tidak berubah ya. Kalau kita tarik ke samping, yang berubah adalah hanya kolomnya saja yang C. Harganya tetap berubah ada di sini. Canon, Minolta sama ini ya. Jadinya nanti D74, ini 74, 74. Oke, sekarang kita kalikan dengan jumlah lembarnya. Nah, jumlah lembarnya mana yang dikunci? Kita buat semi absolut. Kita kunci salah satu kolom atau barisnya, tergantung kebutuhan kita. Nah, di sini kita butuhnya adalah supaya tidak berubah kolomnya ya. Yang berubah hanya barisnya saja, yaitu jumlah lembar 1, jumlah lembar 2 sampai dengan 10. Nah, kita buat menjadi absolut si kolomnya ya. Kita tekan F4. Sekali itu absolut, kedua kali tekan F4-nya itu adalah yang baris kita kunci, yang angkanya kita kunci. Ketiganya yang kita kunci adalah yang kolomnya. Tandanya adalah simbol dolar sebelum kolom B. Ini ya. Artinya kita kunci B-nya. Jadi kalau kita tarik ke samping sini, dia tetap di kolom B. Dan yang kalau di baris pertama pasti tidak akan berubah, tetap di 75. Tapi kalau kita tarik ke bawah, kita harapkan yang 75 ini berubah menjadi 76 atau yang ini ya. Ya, jadi yang pertama kita patok di sini supaya atau kunci di baris 74 karena harganya ada di sini. Kemudian jumlah lembarnya kita patok di atau kita kunci di huruf B, kolom B. Yang bergerak adalah barisnya saja untuk yang jumlah lembar. Oke, kita enter ya. Nah, dapat hasilnya 200 betul ya. Nah, betul kan? Nah, sekarang kita tarik ke bawah. Betul ya hasilnya ya, pengaliannya 200 kali 200. 200 kali 3, betul ya. Ini juga sama, 200 kali 10. Sekarang kita tarik ke samping. Nah, betul tidak hasilnya? Betul ya. Ini 225 1. Yang berubah adalah dari C nih. Dari kolom C pindah ke D. Ya. Berubah. Ini pun sama. Menjadi E karena E tidak ada kuncinya, tidak ada simbol dolarnya. Ini juga sama. Jadi F. Kolom F yaitu yang ini, harga ini, harganya dikunci di baris 74 dan untuk kolomnya bebas bergerak. Nah,
Sebetulnya tadi begini ya, bisa begini langsung ya. Ini tarik bawah. Terus dari sini kita tarik lagi ke samping. Karena sudah formulanya sudah betul, maka hasilnya semuanya betul ya. Kita random ambil salah satu contoh. Nah, ini 2,5 dikali 10, betul kan? Di sini hasilnya adalah 2500. Atau kita ambil di sini 900 ya. Nah, ini 150 dikali 6 ya, 900 kan hasilnya ya. Betul semuanya. Oke, itu contoh dari semi absolute cell ya. Baik, semoga dipahami. Bila ada pertanyaan silakan komen di bawah. Terima kasih, semoga bermanfaat. Silakan like jika menyukai, share jika bermanfaat untuk teman-teman di sekitar kalian. Silakan subscribe untuk berlangganan. Langganan ini gratis ya. Dan silakan klik loncengnya untuk setiap update yang baru di era.com channel akan masuk ke notifikasi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.